Pemirsa, sentra penjualan kue dan jajanan pasar terbesar di Jakarta, Pasar Kue Subuh Senen, kini sepi dari pembeli. Keuntungan pedagang merosot drastis. Ya, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan juga berimbas pada bisnis restoran dan hotel. Lebih dari 1.000 restoran tutup permanen, 150 hotel di Jawa Barat bangkrut. Sementara di Jawa Timur, jumlah penduduk miskin juga meningkat. Jika angka kemiskinan ini tak dapat ditekan, angka pengangguran dan tak menutup kemungkinan angka kriminalitas pun akan bertambah. Berikut laporannya. Blok 4 dan 5 di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu malam nampak lebih sepi. Lokasi yang buka pada pukul 8 malam hingga 6 pagi ini merupakan salah satu tempat berburu kue dan jajanan pasar oleh warga ibu kota. Sebelum pandemi, puluhan kios penjajah kue subuh biasanya berjajar sampai meluas ke area trotoar. Namun sentra penjualan kue dan jajanan besar terbesar di Jakarta yang biasanya ramai ini kini sepi pembeli. Amran yang telah berjualan di pasar ini sejak 1995 mengaku, dulu ia sanggup meraup untung 2.500.000 sampai 3 juta rupiah per harinya. Namun keadaannya kini jauh berbeda. Keuntungan bersih yang didapat saat pandemi hanya berkisar 400 hingga 500.000 per hari. Emang tadinya penuh di sini, cuma dari pas pandemi pada kosong, pada pulang. Iya, jadi ya sepi aja lah. Jadi pada yang lainnya, pada usaha yang lain di kampung saya ya mau usaha apa? Sudah apa keluarga saya di sini kan? Ya bertahan aja. Tak hanya berdampak pada pedagang kecil seperti Amran, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan juga berimbas pada bisnis restoran dan hotel. Berdasarkan survei pada September 2020 yang dilakukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, tercatat sekitar 1.033 restoran tutup permanen. Sementara itu, di Jawa Barat diperkirakan ada 150 hotel yang mengalami kebangkrutan. 62 diantaranya merupakan hotel yang berada di Bandung Raya. Adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi membuat sektor pariwisata terpuruk dan okupansi hotel terjun bebas. Jumlah ini bisa terus meningkat jika pandemi tidak bisa dikendalikan. Sejumlah hotel yang masih bertahan harus memutar otak agar bisnisnya bisa terus berjalan di tengah pandemi. Di salah satu hotel di kawasan Ciamplas, Bandung misalnya, pengelola mencoba melakukan beberapa strategi untuk bisa bertahan. Contoh, saya sendiri di sini menambah fasilitas transport service untuk pick up tamu dari stasiun. Dengan tamu-tamu yang kita sudah ada, kita balas email, terus menambah tamu yang biar repeat kembali datang, itu saya menambah fasilitas untuk cuci mobil, terus kalau mau nganter-nganter hanya dekat-dekat kita antar. Menanggapi adanya hotel yang mengalami kebangkrutan, pemerintah Kota Bandung melakukan sejumlah relaksasi bagi pengusaha hotel, termasuk dari sisi penambahan kapasitas, di mana saat ini pengelola hotel diizinkan untuk menerima tamu maksimal 50% dari total kamar yang ada. Pemkot Bandung juga terus memfasilitasi penyaluran bantuan dari pemerintah pusat untuk pengusaha hotel. Di Jawa Timur, menurut data BPN yang dirilis Februari ini, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 11,46% akibat pandemi COVID-19. Dicemaskan jika angka kemiskinan tak dapat ditekan, daya beli akan turun sehingga bisa menambah angka pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 ini tercatat 5,84%, terjadi kenaikan sebesar 2,02 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2019 yang sebesar 3,82%. Sebanyak 4,23 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2020. Dosen FEB Unair, Wasitur Rahma menjelaskan, peningkatan persentasi penduduk miskin jelas akan melemahkan pertumbuhan ekonomi, yang artinya daya beli dan konsumsi masyarakat juga akan semakin rendah. Nah, lebih parah
mereka itu akan terjebak pada lingkaran setan. Lingkaran setan ini adalah lingkaran, artinya apa? Penduduk miskin itu tidak dapat mengakses ya pendidikan, mereka sulit mendapatkan pekerjaan, terus juga mereka bekerja di sektor informal semuanya, dan keturunannya juga akan mengalami siklus yang sama dan sebagainya. Sehingga lingkaran-lingkaran setan kemiskinan ini sangat patut untuk diwaspadai, karena diharapkan semua elemen turut membantu edukasi pemberian modal berupa material dan non-material bagi masyarakat miskin agar tidak terjebak dalam rantai kemiskinan. Tim Liputan, CNN Indonesia.